Apakah pembacaan Yasin dan tahlil boleh dilakukan untuk mengirim doa pada ahli kubur, dan apa hukumnya Yasin dan tahlil? Dalam mazhab Syafi'i, kirim bacaan Al-Quran tidak sampai pada orang yang meninggal dunia. Titik, sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tadi itu adalah video dari Muhammad Abduh Tausikal, salah satu Ustadz Wahabi yang masyhur di era sekarang ya. Dia ini ketika ditanya tentang masalah tahlilan dan yasinan, dia mengatakan bahwasanya mengirimkan pahala bacaan Al-Quran pada si mayit itu di dalam madhab Syafi'i itu tidak sampai. Kemudian dengan penjelasan itu saja, dia kalau kita perhatikan itu seakan-akan mau mengatakan bahwasanya tahlilan dan yasinan yang dibaca oleh orang-orang yang ada di Indonesia ini tidak sampai, atau bahasa ekstrimnya itu tidak boleh. Mungkin seperti itu bahasanya ya. Karena di dalam madhab Syafi'i yang memang dianut kebanyakan oleh orang Indonesia ini atau orang Nusantara ini, bacaan Al-Quran yang diberikan pada si mayit itu tidak sampai. Jadi kalau tidak sampai, tahlilan dan yasinan yang dilakukan itu sia-sia. Kalau kita perjelas semacam itu. Akan tetapi kalau kita lihat, itu tidak memberi penjelasan bahwasanya apakah sepakat atau ittifaq atau muttafaq alaih di dalam madhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya pahala bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada si mayit itu tidak sampai, atau memang ada ikhtilafiyah di kalangan madhab Syafi'i, dan dia tidak menjelaskan. Dan jamaahnya itu mungkin ya percaya-percaya saja, itu mungkin ittifaq atau memang kesepakatan di dalam madhab Syafi'i bahwasanya itu tidak sampai. Karena mungkin ya para jamaahnya itu kan kebanyakan tidak bisa baca kitab sehingga nerima apa adanya. Akan tetapi kalau kita lihat di dalam madhab Syafi'i ini sebenarnya ada khilafiyah tentang masalah itu. Seharusnya ini kalau masalah khilafiyah, Ustadz Wahabi ini harus bisa menyampaikan secara ilmiah bahwasanya memang ada khilafiyah di kalangan madhab Syafi'i. Jadi mau ikut yang mana itu terserah. Seharusnya memang harus jujur seperti itu. Jangan menutup-nutupi menurut saya. Kalau kita lihat di dalam Al-Majmu' tentang masalah memberikan pahala bacaan Al-Quran pada si mayit, ini ulama khilaf, beda pendapat. Di dalam Al-Majmu' Syarh Muhaddab, yaitu karangannya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau mengatakan waqtalafal ulama'u fi wusuli thawabi qira'atil Qur'ani fal masyhuru min madhhabi Syafi'i wa jama'atin annahu la yasilu. Menurut ini ikhtilaf ya di dalam madhab Syafi'i, ulama itu beda pendapat di dalam sampai atau tidak bacaan Al-Quran atau pahala bacaan Al-Quran yang dikirimkan pada si mayit. Menurut madhab Syafi'i dan sebagian jamaah dari ulama mengatakan itu tidak sampai. Ini adalah khilafi yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun minal ulama'i wa jama'atun min ashabi Syafi'i ila annahu yasilu. Dan ikhtilaf yang kedua mengatakan itu sampai. Ahmad bin Hanbal, sebagian ulama dan sebagian dari ashabnya Imam Syafi'i mengatakan itu sampai. Jadi secara hukum memang sampai tidak sampai itu ulama di dalam menyikapi ini ada dua ya, ada yang mengatakan sampai, ada yang menyatakan tidak sampai. Akan tetapi wallahiru anna du'a muttafaqun alaihi annahu yanfa'ul mayyitah wal hayyal qariba wal ba'ida biwasiyatin wa ghairiha. Akan tetapi secara dohir bahwasanya doa ini secara muttafaq alaih berarti tidak ada khilaf bahwasanya doa ini dapat bermanfaat bagi si mayit, bagi orang yang hidup dekat ataupun jauh, diwasiati ataupun tidak. Jadi kalau kita simpulkan begini, kalau bacaan Al-Quran ini merupakan satu doa yang diberikan kepada si mayit, seharusnya ittifaq ulama bahwasanya itu dapat bermanfaat bagi si mayit. Kalau bermanfaat bagaimana? Ya sampai pada si mayit. Kemudian juga diceritakan bahwasanya waqad hakan Nawawi fi syarhi Muslimin al-ijma'ah ala wusulid du'ai ilal mayyiti. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya menceritakan bahwasanya ijma'nya ulama itu bahwasanya sampainya pahala doa yang dikirimkan kepada si mayit.
Kalau dikatakan bahwasanya Al-Quran, bacaan Al-Quran ini merupakan doa yang diperuntukkan si mayit, tentu pahalanya itu secara ijma'nya ulama atau secara ittifaq itu sampai. Jadi kalau kita melihat sisi pandang yang seperti itu, maka seharusnya ulama tidak ada khilaf tentang masalah itu. Kemudian juga dikatakan di dalam kitab Nihayatuz Zain, di sini ada ibarat juga yang menjelaskan qala an-Nawawi fil Adhkar ajma'al ulama'u ala anna du'a lil amwati yanfa'uhum wa yasiluhum thawabuhu. Seperti halnya tadi bahwasanya memang menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya bahwasanya doa untuk si mayit itu diceritakan bahwasanya ijma'nya ulama itu sampai dan dapat bermanfaat bagi si mayit. Jadi kalau Al-Quran ini termasuk sebagian dari doa yang diperuntukkan si mayit, pahalanya tersebut, maka secara ijma'nya para ulama itu sampai. Kemudian juga dikatakan bahwasanya waqala Husain al-Mahalli fi kasfil litham yahsulu thawabul qiraati lil mayyiti bimujarradi qasdihi biha wa huwa madhhabul la'immati salasati. Jadi menurut Imam Husain al-Mahalli di dalam kitabnya Kasfil Lisan dikatakan bahwasanya memberikan pahala qiraah pada bagi si mayit itu dengan bertujuannya saja, memujarrati qasdihi, itu dengan bertujuan saja itu sudah sampai. Ini menurut pendapat dari tiga madhab atau tiga ulama, tiga aimatul ulama. Jadi kalau kita melihat ibarat ini bahwasanya dengan kita memberikan pahala, dengan niatkan atau diniati memberikan pahala bacaan Al-Quran kita kepada si mayit itu sudah sampai, dengan melihat pendapatnya atau matanya dari aimatus salasah. Wa kadal qiraatu bi hadratil mayyit, juga ketika membacakan Al-Qur'an ada di sampingnya si mayit. Au bi niyatil qari'i thawaba qiraatihi lahu au bi du'aihi lahu akibal qiraati, atau dengan niatnya si qari bahwasanya pahalanya diperuntukkan si mayit, atau dengan didoakan bahwasanya pahala-pahala tadi untuk si mayit setelah dia membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita melihat ibarat ini memang seharusnya itu sampai bacaan Al-Quran atau pahala bacaan Al-Quran yang diperuntukkan si mayit. Kemudian kalau kita lihat di dalam ibarat ini juga menjelaskan waqala Muhammad Abu Khadir fi nihatil amal walladhi istaqarra alaihi al-halu annal mayyita yanfa'uhu ma yaf'alu lahu minal khairati ba'da mautihi lakin labudda an yaqsidal fa'ilu thawaba dhalika lil mayyiti aw yad'u lahu aqibal fi'li biwusuli thawabi lahu aw yakuna 'inda qabrihi wa yahsula li fa'ili dhalika thawabun aydan. Jadi kalau menurut Muhammad Abu Khadir bahwasanya untuk sampainya pahala tadi pada si mayit itu harus ada qasduh dari orang yang melakukan memberikan pahala tadi kepada si mayit, dan atau mendoakannya bahwasanya ini untuk si mayit, atau membacanya di samping si mayit atau samping kuburannya si mayit, dan juga si orang yang mengerjakan atau fa'ilnya juga dapat pahala seperti halnya pahala yang disampaikan kepada si mayit. Jadi kalau kita melihat ibarat dari Muhammad Abu Khadir ini bahwasanya memang ulama itu ketika seseorang yang membaca Al-Quran yang pahalanya untuk diberikan pada si mayit, ketika diniati dan setelahnya berdoa bahwasanya pahala qiraah tadi untuk si mayit, itu ulama sepakat bahwasanya itu sampai. Yang ikhtilaf itu ketika tidak ditutup dengan doa, pahala-pahala tadi itu untuk si mayit, itu yang ikhtilaf kalau kita melihat ibarat-ibarat yang ada yang kita bacakan tadi. Bahkan kalau kita lihat di berbagai kitab madzhab Syafi'i itu memang seperti itu, kitab Tuhfah atau kitab yang lainnya. Jadi kalau kita simpulkan, kalau misalnya hanya diperuntukkan si mayit saja dengan tanpa ditutup doa bahwasanya pahala bacaan tadi untuk si mayit, maka ini khilaf. Akan tetapi ketika diniati plus ditutup doa bahwasanya pahala qiraah tadi untuk si mayit, maka ulama sepakat bahwasanya itu sampai di dalam madhab Syafi'i. Kalau masalah di dalam madhab yang lain, memang ulama itu beda pendapat.
Akan tetapi kalau kita melihat perbedaan ini, seharusnya ketika Ustadz Wahabi ini Muhammad Abduh Tausikal mengatakan bahwasanya di dalam mazhab Syafi'i itu memberikan pahala qiraah pada si mayit itu tidak sampai, itu sangat keliru. Sebab di dalam mazhab Syafi'i itu ketika bacaan Al-Quran ini memang diniati untuk si mayit, kemudian ditutup dengan doa untuk si mayit, maka ittifaq ulama madhab Syafi'i ya, itu mengatakan itu sampai, tidak ada khilaf. Yang khilafnya ketika tidak ditutup dengan doa tadi. Jadi menurut saya memang kalau ada perbedaan seperti tadi harus dijelaskan biar para jamaahnya itu paham, lebih pintar. Kalau Ustadz Wahabi ini tidak mau menambah atau tidak mau jujur kepada jamaahnya, ya tentu nanti jamaahnya juga akan berpikir bahwasanya sebenarnya Ustadz Wahabi ini sebenarnya tidak membawa jamaahnya untuk lebih pintar, akan tapi membawa jamaahnya itu lebih sesuai dengan pendapat, dengan pemahamannya. Jadi karena perkembangan sosial media di zaman sekarang ini begitu pesat, jadi para dai yang mengaku dirinya sebagai ustadz yang punya jamaah harus lebih pintar agar dia tidak, istilahnya itu apa ya, sama jamaahnya itu tidak dianggap ustadz ini kok kurang pintar seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.